Shalom teman-teman, selamat datang kembali di podcast kelima GPS. Berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersukacita selalu ya. Walaupun di tengah pandemi yang belum selesai ini, bersyukur ya teman-teman dengan adanya fasilitas dan teknologi ini memudahkan kita untuk bisa bersekutu bersama lagi. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti GPS itu apa dan juga baru mendengarkan podcast kelima ini, saya akan membagikan apa sih GPS itu. Jadi, GPS itu merupakan suatu wadah bagi siswa dan mahasiswa di Kota Klaten untuk bersekutu dan bertumbuh bersama, belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan, dan GPS ini di bawah naungan Lembaga Perkantas Surakarta. Nah, untuk podcast kali ini, kita akan berdiskusi dan belajar bersama mengenai topik yang menarik tentunya, dengan tema Sejahtera Walau Corona. Sebelum kita berdiskusi bersama-sama, saya mengajak teman-teman untuk menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan lagu "Allahku kan memenuhi keperluanku". Nah, sebelum kita lanjut membahas topik hari ini, perkenalkan, saya Thalia akan memandu sebagai moderator podcast kali ini. Saya merupakan alumni SMA Negeri 1 Klaten, Angkatan 2019, dan saat ini saya sedang berkuliah di UGM Yogyakarta. Oke teman-teman, tentu kali ini saya tidak sendirian, tapi selama beberapa menit ke depan, kita juga akan ditemani dengan Mas Herman,
yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sapa pembicara kita kali ini. Shalom Mas Herman, apa kabar? Silahkan untuk memperkenalkan diri ya Mas. Shalom Mbak Talia dan juga teman-teman pendengar. Perkenalkan, nama saya Herman Suito. Saya melayani sebagai staf Perkantas Surakarta dan saya melayani di siswa di Kota Wonogiri. Terima kasih Mas Herman untuk perkenalannya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa. Saya meminta tolong Mas Herman untuk membuka podcast kali ini dalam doa. Oke, mari teman-teman kita akan mulai dengan berdoa. Ya Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami membutuhkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami untuk duduk diam mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menunjukkan kepada kami, mata hati kami terbuka, hingga kami boleh mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita mau belajar bersama tentang sejahtera walau corona. Tentunya topik kali ini menarik untuk dibahas, bukan? Oke, langsung saja. Mungkin sebagai pembuka ya, Mas. Pandemi ini sudah kita rasakan beberapa bulan. Hal ini membuat kita sedih dan merasa tidak sejahtera. Karena di masa pandemi ini hampir semua bidang kehidupan terdampak. Salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi yang mengakibatkan penghasilan orang tua kita terdampak. Sehingga sumber pemasukan kita yang berasal dari orang tua pun menjadi berkurang. Lalu hal apa aja sih Mas yang membuat kita merasakan sejahtera atau merasa puas itu? Oke, Mbak Talia dan juga teman-teman semua, ada banyak hal yang membuat orang itu merasa puas. Tetapi pertanyaannya, apakah itu kepuasan yang sejati ya? Nah, semisal ada orang bisa memiliki barang tertentu yang diimpi-impikan sejak lama. Nah, apakah dia akan merasa puas? Kemudian orang memperoleh uang saku yang banyak. Atau saat seseorang itu bisa makan makanan yang difavoritkan, maka dia bisa puas. Atau saat orang itu berhasil di dalam mencapai sesuatu. Nah, ini menjadi pertanyaan, benarkah hal-hal itu tadi sungguh-sungguh membuat puas, membuat sejahtera? Nah, saya mengajak teman-teman melihat satu fakta, jadi berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ini menyebutkan, ini data bahkan sampai di 2020 ini menyebutkan bahwa Korea Selatan ini merupakan salah satu negara dengan angka bunuh diri yang tinggi di dunia. Wah, ini teman-teman yang sering lihat drakor, yang ngefans dengan K-pop di sana, dengan artis-artisnya, dengan drama-dramanya, wah segala macam itu ternyata dibalik romantisme, keceriaan, juga parasnya yang menarik ya dari artis-artis itu tadi, ternyata banyak di antara mereka yang putus asa, depresi bahkan, sampai-sampai mengambil keputusan untuk bunuh diri. Wah, teman-teman, bagaimana ya? Kok sampai akhirnya banyak artis Korea ini melakukan bunuh diri? Bukankah keadaan mereka ini berkelimpahan? Hartanya ini tercukupi, wajahnya menawan, dikagumi oleh banyak penggemar. Tapi, mengapa ya mereka tidak merasakan kepuasan dari kelimpahan yang mereka miliki itu? Jadi ketika seorang memiliki uang saku yang banyak, bisa beli makanan dan barang yang mereka suka, dan memiliki paras yang menarik pun tidak menjamin seseorang tersebut merasa puas ya Mas. Lalu mengapa mereka tidak merasakan kepuasan dari kelimpahan yang mereka miliki? Ya, benar sekali Mbak Talia.
ternyata memang apa yang mereka miliki, tadi kelimpahan, itu tidak membuat seseorang ini merasa puas atau sejahtera. Nah, kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang dituliskan di Filipi 4 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat 11 sampai 14. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Nah, teman-teman semua, kalau di terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, tadi dikatakan di ayat 12 ini, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Nah, di terjemahan bahasa Inggris, salah satunya di New English Translation, NET, dikatakan, I have learned the secret of contentment. The secret of contentment. Rahasia kepuasan. Nah, teman-teman, Rasul Paulus pernah mengalami apa itu kekurangan. Dan dia juga pernah mengalami apa itu kelimpahan. Dalam semua keadaan ini, limpah maupun kurang, Paulus sudah menemukan rahasia. Rahasia apa? Rahasia untuk merasa penuh atau rahasia untuk merasa puas. Paulus bisa merasa puas baik dalam kondisi kurang maupun kondisi limpah. Nah, buktinya bahwa Paulus merasa puas, Paulus menyatakan bahwa ia mampu menanggung segala perkara tadi. Ini bukti kepuasan yang sejati. Jadi dia sanggup bersyukur di dalam setiap perkara ini. Nah, demikian Mbak Thalia. Wah, berarti bukti rahasia merasa puas itu saat kita dapat menanggung segala perkara dan tetap bersyukur apapun kondisinya ya. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa menghadapi pandemi ini terkait dengan kondisi keuangan kita masing-masing ya, Mas? Ya, betul Mbak Thalia. Kepuasan sejati itu kita bisa temukan di dalam Tuhan. Dan salah satu buktinya adalah bersyukur di dalam segala kondisi. Nah, sekarang bagaimana nih cara kita menghadapi pandemi ini dengan kaitannya tentang kondisi keuangan yang mungkin ada banyak perubahan? Nah, hal pertama yang saya ingin ajak teman-teman untuk melihat kebenaran utama, yang pertama itu adalah kita perlu bergantung kepada Tuhan. Nah, kita bisa lakukan itu dengan berdoa. Saya mengambil satu bagian firman Tuhan, masih juga di Filipi 4, di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi apapun juga yang membuat teman-teman khawatir, termasuk kalau masa-masa saat ini secara keuangan, baik itu keuangan pribadi teman-teman maupun keuangan keluarga yang terdampak karena pandemi ini, itu yang perlu kita bawa kepada Tuhan di dalam doa. Nah, benar teman-teman bahwa memang teman-teman yang mahasiswa ini mayoritas berada di bawah tanggung jawab orang tua secara keuangan. Dan orang tua mungkin juga mengalami dinamika, mengalami dampak karena pandemi ini secara keuangan.
Entah mereka orang tua kita yang menjadi wirausaha misal, orang tua kita yang mungkin bahkan ada di antara orang tua yang mendapat pengurangan tenaga kerja, jadi di PHK. Wah, ini pasti sulit sekali keadaannya. Nah, meskipun kita berada di bawah tanggung jawab orang tua, tetapi kita perlu sadari bahwa sumber sejahtera, sumber pemeliharaan yang sejati itu asalnya tetaplah dari Tuhan. Maka kebergantungan kita yang utama haruslah kepada Tuhan. Maka kita bisa mendoakan. Sampaikanlah kebutuhan-kebutuhan teman-teman di masa pandemi ini kepada Tuhan dengan berdoa. Contohnya apa? Teman-teman bisa berdoa. Berdoalah untuk kebutuhan teman-teman yang sering teman-teman butuhkan, yang rutin teman-teman butuhkan. Semisal di masa-masa pembelajaran jarak jauh ini menggunakan banyak sekali paket data, internet. Nah, doakanlah berapa rupiah yang teman-teman butuhkan untuk paket data. Berdoalah untuk makan dan minum yang sehari-hari teman-teman butuhkan. Berdoalah untuk kebutuhan-kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang ada. Ya, doakan pula pekerjaan orang tua, penghasilan mereka tiap bulannya, tiap minggunya, tiap harinya mungkin. Kita bisa mendoakan dengan spesifik kebutuhan-kebutuhan itu. Kita bisa bergantung kepada Tuhan. Nah, ini hal yang paling utama tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Nah, kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat hal yang kedua. Kita perlu mengelola keuangan dengan bijak. Jadi, meskipun kita bergantung kepada Tuhan, tetapi kita tetap bertanggung jawab untuk mengelola keuangan yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan bijak. Caranya, kita bisa membuat perencanaan, kita bisa membuat pencatatan anggaran rutin, ya. Dan ini bisa teman-teman lakukan tiap bulannya ya. Jadi bisa dilakukan bulanan. Hal ini akan menolong teman-teman untuk bisa mengontrol keuangan yang teman-teman miliki dari keinginan-keinginan untuk mempergunakan uang dengan sembarangan. Seringkali pas kita punya uang saku lebih, wah kita gunakan untuk beli ini, beli itu. Kalau kita tidak punya perencanaan, tidak punya pencatatan, wah seberapapun banyaknya uang saku yang kita miliki, nantinya habis juga. Kita tidak bertanggung jawab. Nah, maka penting ya untuk mengelola dengan bijak. Kemudian, yang ketiga, teman-teman, biasakanlah sejak sekarang untuk memberikan persembahan. Tapi kan saya belum memperoleh penghasilan mandiri, Mas. Nah, justru sejak sekarang teman-teman perlu belajar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan itu bisa dialokasikan kemana saja. Kita bisa berikan itu ke gereja. Kita bisa berikan persembahan itu ke persekutuan-persekutuan. Kita bisa berikan persembahan itu kepada hamba Tuhan, pengajar-pengajar firman. Atau juga kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Ini, biasakanlah memberi persembahan sejak sekarang. Nah, kemudian yang keempat, kita perlu mencukupkan diri dengan segala yang ada. Ini seperti halnya yang Paulus teladankan pada kita tadi juga, bahwa Paulus itu belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Baik dia lebih atau kurang, pola hidupnya tetaplah sama. Nah, dengan kata lain, ini adalah pola hidup sederhana, gaya hidup sederhana. Nah, kita juga perlu memiliki gaya hidup sederhana ini. Jadi, kita perlu memastikan bahwa kalau contohnya kita mau membeli sesuatu, yang kita beli itu berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan. Bukanlah sebatas keinginan saja. Kita tidak hidup bermewah-mewahan, hedon. Tetapi kita bisa mengendalikan diri. Ya, memakai pakaian yang secukupnya. Kita memakai barang-barang tertentu itu ya yang cukup saja.
tidak bergaya hidup yang mewah. Ini kita perlu belajar untuk mencukupkan diri. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, teman-teman bisa membiasakan diri untuk menabung. Ini yang kelima. Jadi sejak sekarang teman-teman perlu belajar untuk menyisihkan uang yang teman-teman miliki itu untuk ditabung. Jadi dengan menabung ini akan menolong teman-teman untuk bisa mengantisipasi nih kalau ada pengeluaran-pengeluaran di masa depan. Artinya masa depan itu ya di waktu yang mendatang. Juga kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga. Ini teman-teman yang mungkin masih berkuliah di semester 1, 3 atau semester 5 gitu, bisa mulai menabung untuk kebutuhan skripsi nanti. Misal ini. Nah kan masih lama mas. Justru kita bisa belajar untuk menabung, menyisihkan sedikit demi sedikit, nantinya ketika mau digunakan kita sudah punya cukup anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang di saat yang akan datang. Ini contohnya. Oke, kemudian selain itu menabung itu juga menolong kita untuk membatasi pengeluaran kita, menolong kita untuk tetap menjaga pola hidup sederhana. Hingga menabung itu menolong kita untuk tidak konsumtif. Mulailah belajar dari sekarang, membiasakan diri dari sekarang. Nah, kemudian yang keenam ini, nah teman-teman, temukanlah juga alternatif untuk mendapatkan penghasilan pribadi. Ya, betul, memang teman-teman siswa dan mahasiswa belum waktunya bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Nah, tanggung jawab teman-teman yang utama adalah belajar. Namun bukan berarti teman-teman tidak memulai untuk berpikir, mencoba kreativitas dari sekarang. Jadi teman-teman bisa mencoba dari sekarang, ya asalkan apa yang teman-teman lakukan ini tidak sedang mengganggu tanggung jawab utama teman-teman dalam belajar. Nah, teman-teman bisa memulai hal itu. Begitu, Mbak Thalia. Oke Mas Hirman, jadi semakin jelas ya bagaimana cara kita menghadapi pandemi ini. Tadi Mas Hirman juga sudah menjelaskan bahwa kita bisa menemukan alternatif untuk mendapatkan penghasilan pribadi. Kira-kira apa saja ya Mas yang bisa kita lakukan? Ya, benar sekali. Ini beberapa alternatif yang teman-teman sebagai siswa maupun mahasiswa bisa coba. Nah, yang pertama, teman-teman bisa menawarkan jasa. Nah, kalau teman-teman ini memiliki keterampilan tertentu, ya misalkan mendesain, melukis, menggambar, atau punya keterampilan fotografi, editing video, atau keterampilan yang lainnya, teman-teman bisa mulai untuk menawarkan jasa sesuai dengan ya keterampilan yang teman-teman miliki ini. Nah, untuk menarik perhatian, teman-teman bisa mengunggah karya teman-teman itu di media sosial, juga bisa dipromosikan, kan? Nah, teman-teman bisa sambil berlatih untuk keterampilan teman-teman makin baik, sekaligus karya teman-teman juga bisa dikenal oleh banyak orang dan ya bisa sedikit demi sedikit bisa memperoleh penghasilan. Kemudian yang kedua, menulis. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin gemar menulis, teman-teman bisa rajin menulis. Tulislah apapun yang mau teman-teman tuliskan ya. Mau nulis cerita, nulis puisi, ya, menulis artikel. Nah, teman-teman bisa membuat tulisan ini di blog pribadi teman-teman misalnya. Nah, lalu nantinya bisa memasang iklan di blog itu untuk bisa menambah penghasilan. Nah, dan atau bahkan ini cara konvensional ya, teman-teman juga bisa mengirimkan artikel-artikel itu ke media cetak ataupun juga media online kan. Nah, ini menjadi peluang menjadi content writer ini sekarang makin terbuka luas. Kemudian, nah ini yang banyak nih sekarang, teman-teman bisa belajar untuk membuka online shop. Ya, jadi teman-teman bisa menyalurkan jiwa wirausaha bagi teman-teman yang punya passion seperti ini untuk membuka online shop.
Ada banyak pilihan barang yang tentunya juga ada ragam konsumennya. Teman-teman bisa tentukan, entah itu memang teman-teman mau berbagi apa yang mau dijual ini misalkan makanan, apa yang mau dijual ini barang-barang keperluan sekolah, pernak-pernik, hobi tertentu, apapun. Nah, teman-teman tentunya perlu mengamati pasar. Jadi mengamati jenis barang apa sih yang diperlukan. Kemudian kelompok orang apa sih yang teman-teman ingin jadikan sasaran untuk penjualan ini. Nah, ini perlu bisa diamati, dipelajari, dicoba. Ya, apalagi sekarang di masa pandemi ini orang akan sedikit keluar rumah, beli apapun, belanja apapun, belanja di all shop. Nah, tentu bisa memanfaatkan ini peluang ini. Kemudian juga alternatif lain menjadi guru les. Teman-teman bisa mencoba. Bagi teman-teman yang mungkin menyukai dunia anak-anak, ya teman-teman bisa memberikan bimbingan belajar untuk anak-anak. Apalagi anak-anak sekarang dengan pembelajaran jarak jauh ini relatif banyak kesulitan untuk menyerap materi pelajaran dari guru, dari sekolah. Nah, teman-teman bisa bergabung di lembaga bimbel misalkan, ataupun menawarkan jasa ini secara pribadi, silakan. Nah, selain bidang ilmu, materi-materi mata pelajaran akademis, tapi teman-teman juga bisa menjadi guru les untuk keterampilan-keterampilan tertentu, semisal les musik, ada les vokal, ada les piano, les gitar, les biola. Nah, ini menjadi alternatif juga bagi teman-teman yang punya keterampilan dalam bermain alat musik ini. Ya, bisa dicoba. Nah, atau ini bagi teman-teman yang berkuliah. Teman-teman sebagai mahasiswa, kalau ada tawaran-tawaran menjadi asisten dosen, dan tentunya kalau itu tidak mengganggu jadwal atau tanggung jawab utama teman-teman, teman-teman bisa manfaatkan kesempatan itu. Selain bisa mendapatkan pengalaman berharga, nah, teman-teman tentunya juga bisa mendapatkan penghasilan, kan? Ini contoh beberapa hal yang teman-teman bisa usahakan, alternatif yang bisa dilakukan. Ya, begitu, Mbak Thalia. Wah, menarik sekali ya. Ternyata ada berbagai jenis kegiatan yang bisa kita lakukan untuk kita bisa dapatkan penghasilan pribadi. Kalau begitu, mungkin Mas Herman bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada topik kali ini. Ya, baik Mbak Thalia dan juga teman-teman pendengar. Dari pelajaran kali ini, kita belajar bahwa kepuasan yang sejati itu tidak ditentukan berdasarkan keadaan. Tidak juga ditentukan berdasarkan ketersediaan sesuatu. Terkhusus ini ketersediaan berkaitan dengan keuangan. Nah, kepuasan sejati ini hanya dapat diperoleh di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Kristus itu sumber kekuatan dan kepuasan sejati. Nah, meskipun kita belajar untuk mengelola keuangan bijak, namun bukan berarti pengelolaan yang kita lakukan ini dilakukan untuk memperoleh kepuasan lewat keuangan tersebut. Jadi hal-hal itu tadi yang kita pelajari tadi, semuanya kita lakukan supaya kita bisa bertanggung jawab. Kita sungguh-sungguh mengelola dengan efektif keuangan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu bagi kemuliaan Tuhan. Nah, teman-teman, damai sejahtera kita di pandemi ini hanya dapat kita temukan dalam Kristus. Inilah kepuasan yang sejati. Maka mari kita datang kepada Tuhan dan menemukan rahasia kepuasan yang sejati itu. Jadi mari kita meletakkan kepuasan hidup kita itu bukan pada keadaan kurang, limpah, bukan pada ketersediaan segala sesuatu dalam hidup kita. Uang saku kita banyak, uang saku kita kurang. Tidak, itu tidak menjadi penentu damai sejahtera dalam hidup kita, kepuasan dalam hidup kita. Di dalam setiap keadaan itu, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan terus bersyukur untuk bisa
merasakan kepuasan sejati hanya oleh karena Kristus. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita malam ini, teman-teman. Kita jadi tahu cara menghadapi pandemi ini terkait dengan kondisi keuangan kita. Kita juga bisa temukan alternatif untuk mendapatkan penghasilan kita sendiri. Dan kita juga belajar bahwa kepuasan sejati itu diperoleh di dalam Kristus yang memberi kita kekuatan, bukan ditentukan oleh keadaan. Jadi, di tengah pandemi ini, tentu saja kita tetap bisa merasa sejahtera. Semoga pembahasan podcast kali ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua ya. Oke, sebelum podcast kali ini ditutup, saya minta tolong untuk Mas Herman menutup podcast kali ini dalam doa. Ya, baik, mari kita berdoa untuk mengakhiri podcast ini. Ya Tuhan, Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan kami yang sejati, yang menjadi sumber damai sejahtera sejati, yang menjadi pemelihara kami yang sejati. Kami bersyukur sebab Engkau menunjukkan kepada kami kebenaran firman-Mu, menunjukkan kepada kami bahwa hidup kami itu semestinya tidak boleh dan tidak bisa dipuaskan oleh hal-hal yang ada di sekitar kami, atau tidak dipengaruhi oleh ketersediaan segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk secara keuangan, kurang ataupun lebih. Tetapi Tuhan, tolong kami untuk bergantung kepada Engkau satu-satunya sumber pemelihara. Tuhan bisa mencukupi kebutuhan kami lewat keluarga, lewat orang tua kami. Tuhan bisa mencukupi kebutuhan para pendengar ini lewat bagaimana pola hidup sederhana yang mereka lakukan. Tuhan bisa memakai, memelihara, mencukupkan kebutuhan ini lewat kebiasaan untuk mengelola keuangan dengan bijak, kebiasaan menabung, bahkan juga lewat penghasilan-penghasilan alternatif yang mereka, teman-teman ini, para pendengar ini bisa lakukan di masa pandemi. Oh Tuhan, cara apapun Engkau mau lakukan, lakukanlah. Tetapi tolong supaya kami hanya melihat kepada Engkau, bergantung kepada Engkau saja sumber pemelihara hidup kami. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami di masa pandemi COVID-19 ini. Kami meminta penyertaan-Mu, Tuhan, memberikan pemulihan kepada saudara-saudara kami yang terkena pandemi ini. Semua dampak-dampaknya Tuhan sendiri yang boleh berkuasa untuk menolong kami bisa menanggung semuanya. Semua dampak, bukan hanya ekonomi, bukan hanya kesehatan, ekonomi, tetapi juga dampak politik. Semua dampak yang lain, Tuhan sendiri yang mengontrol, Tuhan kendalikan. Tuhan berikan kekuatan kepada kami semua untuk menghadapinya. Tolong kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Tolong kami supaya kepuasan sejati kami hanya ada pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar di dalam podcast ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Mas Herman sudah membagikan topik podcast kali ini. Tentunya sangat memberkati sekali. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang dengan setia mendengarkan dan belajar bersama hari ini. Jika ada tanggapan dari teman-teman semua, silahkan sampaikan dengan cara DM kami di Instagram @guardiansklaten. Sekian podcast kelima kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.